Sudah dibuka buku paketnya, bab 5, sistem persamaan linier dua variabel. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Ibu mulai aja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, dinyalain ya video sama suaranya. Nggak seru kalau belajar matematika nggak ada suaranya. Hari ini Ibu bahas bab 5, tidak banyak pembahasan Ibu, dan hari ini pun tidak ada tugasnya. Ibu hanya ingin menjelaskan konsep dari bab 5 terlebih dahulu. Untuk besok, anak-anak, teman-teman nih, anak-anak yang akan bertemu Ibu di Matematika PTM, itu yang ketemu Ibu tuh kelas 8C, 8D, EF ya? Benar nggak? 8C, 8D, 8E, dan 8F. Besok bertemu dengan Ibu matematika tatap muka. Nanti di sana baru Ibu jelaskan lebih banyak untuk bab 5-nya. Dan teman-teman yang tidak mengikuti tatap muka, nanti Ibu share video untuk pembahasan contoh soalnya. Jadi hari ini Ibu hanya memberikan konsep dari bab 5 ini. Paham ya? Ambu. Untuk teman-teman yang belum absen, yang baru bergabung, nanti Ibu kirim lagi link presensinya. Kita bahas dulu aja konsep dari bab 5 ini. Sesuai dengan nama babnya, yaitu sistem persamaan linier dua variabel ya. Kalian di kelas 7 sudah membahas mengenai sistem persamaan linier satu variabel. Untuk yang sistem persamaan linier satu variabel, berarti variabel yang ditanyakan nilainya hanya satu variabel aja nih, misalnya X aja, atau Y aja, atau nilai A aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya sistem persamaan linier dua variabel, berarti dia memiliki dua variabelnya. Dia membicarakan dua hal yang berbeda. Di situ di buku paket kalian, di situ ada contoh soalnya, ada apel ya. Kalau nggak salah di buku paket kalian, Ibu nggak bawa buku paket, lupa, mohon maaf. Ada apel kan ya di buku paket kalian? Iya, Bu. Iya. Nah, ada nah di situ ada dua buah yang berbeda. Ada dua buah berbeda ya. Ada apel dan ada apa sayang? Apa? Bu, maaf, halaman berapa, Bu? Bab 5 sayang. Ibu juga nggak bawa HP, nggak bawa HP, nggak bawa buku paket. Ada bab 5. Bab 5 120. Nah, tuh 120 Baik, Bu, 121 makasih. kayaknya. Ya. Oke teman-teman, udah buka ya. Ibu biasa kalau misalnya di ngajar kebiasaan ngomong teman-teman. Nah, kita masuk ke persamaan linier dua variabel nih. Yang tadi Ibu bilang dia kan judulnya dua variabelnya. Ini Ibu share screen sudah muncul semua belum ya di layar kalian share screen-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah. Baru gambar putih, Bu. Iya, itu gambar putih. Whiteboard. Ibu belum apa. Apa sayang? Putih. Ya, share screen-nya udah baru gambar putih, gambar whiteboard. Udah muncul ya? Oke. Sudah, Bu. Nah, sesuai dengan judulnya, persamaan linier dua variabel, berarti syaratnya itu dia memiliki dua variabel. Lalu dia memiliki
hubungannya dengan sama dengan. Jadi kayak gini misalnya. 2x plus y sama dengan 5. Nah, ini persamaan linear dua variabel karena di sini ada variabel x dan variabel y. Gitu ya. Kalau misalnya gini. 2ab plus 3 sama dengan 7. Ini dua variabel bukan sayang? Iya. Dua variabel bukan? Bukan ya. Memang dia dua variabel nih. Ada A sama ada B. Gitu. Cuma di sini dua variabelnya itu bukan yang berdekatan atau bukan yang dikalikan kayak gini. Kalau ini kan berarti 2AB. Dua variabelnya dia hanya di satu tempat aja nih, di 2AB-nya aja. Sedangkan yang satunya ya si 3-nya nggak punya variabel, si 7-nya nggak punya variabel. Jadi kalau misalnya dua variabel itu ada dua variabel yang berbeda, ada tanda hubung tambah atau kurang, lalu ada sama dengannya sama dengan berapa gitu. Itu yang namanya disebut sebagai persamaan linear dua variabel. Nah, misalnya nih, misalnya Dava Rizky beli 2 jeruk, lalu ditambah beli 1 apel, misalnya. Nah, Dava Rizky belinya ternyata ngeluarin duit 5.000 nih. Nah, di sini kan ada dua hal yang dibicarakan ya. Ada jeruk yang dibicarakan, lalu ada si apel yang dibicarakan ya. Jadi ada dua hal yang dibicarakan di sini. Nah, misalnya si jeruk kita anggap sebagai si X misalnya. Lalu si apel kita anggap siapa? Si Y. Nah, di sini variabel ya. Nah, kalian bebas boleh pakai variabel A dan B, boleh. Pakai variabel M dan N juga boleh. Di sini Ibu pakai X dan Y. Nah, 2 jeruk, 2 apel. Jeruk di sini Ibu ibaratkan sebagai X dan apel Ibu ibaratkan sebagai Y. Jadi kalau misalnya jeruk sebagai X maka berarti si Dava belinya 2X. Karena si jeruknya sebagai X. Lalu beli 1 apel. Tadi apelnya sebagai Y. Maka jadi 1 Y. Nah, Y satunya ini nggak Ibu tulis ya. Berarti kita langsung tulis Y. Karena 1 itu meleburkan di depan variabel. Jadi Ibu tulis sebagai Y aja. Harusnya 1 Y Ibu tulis Y. Sama dengan 5.000. Gitu. Oke, paham sampai sini semuanya? Paham. Ibu. Paham. Bu. Nah, kalau misalnya hanya ada persamaan linear dua variabelnya cuma ada 1 nih. Kalau cuma ada 1 berarti hanya bisa mengira-ngira. Misalnya nih, ketika harga 1 jeruknya 1.000. Kalau harga 1 jeruknya 1.000 berarti harga 1 apelnya berapa? Berapa harga 1 apelnya sayang? 3.000. 3.000. Betul sekali. Harga 1 apelnya berarti 3.000 karena kan belinya tadi 2 jeruk. 1 jeruknya 1.000 berarti 2.000. Sedangkan bayarnya 5.000 berarti harga apelnya 3.000. Kalau misalnya harga 1 jeruknya 1.500 berarti harga 1 apelnya berapa nih? 2.000. Berapa? 2.000, betul. Kalau misalnya harga 1 jeruknya 2.000, berarti harga 1 apelnya berapa? 1.000. Nah, betul. Harga 1 apelnya berarti 1.000 gitu. Nah, ini jadi hanya mengira-ngira ketika kalau misalnya di persamaan linear dua variabelnya hanya punya 1 nih, cuma punya dia. Ini persamaan linear kalau misalnya cuma 1. Lalu gimana kalau misalnya mencari nilai X dan nilai Y-nya dengan nilai yang tepat misalnya. Nah, itu dinamakan sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu harus memiliki 2 persamaan linearnya. Contohnya gini. Kita contohin misalnya gini.
Di sini ada 2x plus y sama dengan 3. Lalu ada 4x plus y sama dengan 5 misalnya. Nah, ini kan ada 2 nih persamaannya ya. Nah, kalau ada 2 persamaannya baru kita bisa mencari nilai tepat dari si X dan dari si Y. Nggak mengira-ngira kayak tadi nih, kalau misalnya harga jeruk 1000 berarti harga apelnya segini gitu. Nah, kalau ada 2 persamaannya berarti kita bisa nyari dengan tepat. Gimana caranya? Ada 2 cara untuk mencari penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel. Cara pertama itu dinamakan sebagai eliminasi. Sebentar, Ibu admit dulu, masih ada yang join. Namanya eliminasi. Tulisannya mohon maaf jelek kalau pakai pentel. Lalu cara yang kedua namanya substitusi. Gini. Nah, Bu, gimana caranya eliminasi? Sesuai dengan namanya eliminasi gimana sih? Pernah nonton acara-acara yang apa ya, audisi gitu nggak? Dia tereliminasi gitu. Pernah nonton nggak? Langkah. Pernah ya? Pernah, Bu. Nah, eliminasi ini maksudnya itu dikeluarkan, dihilangkan, dibuang. Kasihan dibuang. Nah, maksudnya gitu kalau eliminasi berarti dibuang. Nah, kita kalau dengan cara eliminasi berarti kita membuang salah satu variabelnya yang ada. Ini kan ada variabel apa aja di sini, Sayang? Ada variabel apa aja di X sini? dan Y. Ya, ada X dan Y. Kalau dengan cara eliminasi berarti kita harus menghilangkan salah satu variabel ini. Gimana caranya menghilangkan? Kita harus menyamakan dulu. Jadi kalau misalnya nih, ini nih yang X kan itu yang atas depannya 2 ya. Yang bawah yang X depannya 4 kan? 4 ya. Nah, dia nggak sama kan nih, yang satu 2x, yang satu 4x. Kalau misalnya dia angka di depan variabelnya tidak sama, maka dia tidak bisa dieliminasi. Gimana cara mau mengeliminasinya? Berarti kita harus mencari KPK dari kedua angka ini, dari kedua si 2 sama si 4. Tapi kalau misalnya udah ada variabel yang sama, boleh kita hilangkan variabelnya yang lain. Siapa di sini variabel yang sama? Y. Ya, betul. Nah, di sini si Y udah sama nih. Udah nggak perlu disamain lagi karena emang udah sama. Ini cuma Y doang, berarti depannya ada 1 ya. Ini juga cuma Y doang nih, depannya ada 1. Nah, di sini boleh kita langsung hilangkan. Boleh langsung kita eliminasi dia. Cara eliminasinya gimana? Kita kurang aja biar kita buang. Y ketika dikurang sama Y, maka Y-nya habis kan? Iya nggak? Hilang, habis dia. Karena Y dikurangnya habis, dia jadi 0 di sini, habis. Nah, sekarang yang kita lihat ini si 2x sama si 4x. 2x dikurang, berarti kita tulis ya, 2x dikurang, ini karena dikurang 4x. 2x dikurang 4x. Kita tulis sama dengannya. Nah, sekarang yang di belakang sama dengan kita tulis lagi. 3 dikurang 5. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. 2 dikurang 4 berapa sih? 2 dikurang 4? Minus 2, Bu. 2x. Jangan lupa ada variabelnya. Minus 2x. Sama dengan 3 dikurang 5 berapa sih? Min 2. Min 2. Iya, betul. Maka X sama dengan min 2. Dia punya min 2 nih. Berarti kita kebawahin dibagi min 2. Min bagi min berapa? Plus Berarti 2 bagi 2 berapa? 1. Nah, maka nilai X-nya adalah 1. Enggak kayak tadi mengira-ngira banyak nilai X-nya. Nah, sekarang kita cari nilai Y. Kita udah dapat nilai X kan nih. Kita cari nilai Y-nya. Gimana cara nyari nilai Y? Kita pilih mau dari persamaan yang atas atau mau dari persamaan yang bawah.
Mau pakai persamaan yang mana? X. Atas Bu, atas. Persamaan yang atas. Kita tulis lagi persamaan yang atas, 2X plus Y sama dengan 3. Tadi X-nya udah dapat nih nilainya 1, berarti kita tulis karena dia di sini 2X, maka 2 kali 1, karena nilai X-nya 1, plus Y sama dengan 3. Gitu. 2 kali 1 berapa? 2. 2. Berarti plus Dua, Y dua. sama dengan 3. Maka nilai Y adalah 3, 2-nya pindah ke sini sebagai minus. Berarti tadinya 2-nya positif, pindah jadi negatif 2. Berarti Y-nya sama dengan berapa nih Y-nya? 1. 1. Betul. Berarti di sini kita dapat nilai X1, nilai Y1. Itu. Nah, Ibu bedanya apa sih, Bu? Kok ini si min 2 dibagi, kok yang ini 2 dikurang, apa bedanya? Gitu. Nah, gini bedanya. Kalau ini, min 2 ini, dia kepemilikannya si X. Jadi ini min 2X itu artinya min 2 kali X. Maka kalau dia dikali kepemilikan, dia pindah ruasnya sebagai pembagi. Tapi kalau misalnya dia, nih lihat, kalau si 2 ini udah misah dari si Y. Udah dipisahkan dengan tanda tambah. Berarti si 2 ini dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, maka dia pindah ruasnya sebagai ganti tanda. Yang tadinya positif, ganti tanda berarti jadi negatif. Yang tadinya negatif, ganti tanda jadi positif. Paham? Paham. Sampai sini. Paham ya? Paham. Nah, kalau misalnya soalnya pertanyaannya tentukan nilai X dan nilai Y, ya berarti kalian udah dapat nih, berarti nilai X adalah 1, nilai Y adalah 1 gitu. Tapi kalau misalnya ditanyanya tentukan nilai 3X plus 5Y misalnya, yang ditanyanya misalnya gini, ya berarti kalian tinggal masukin aja nilai X dan nilai Y yang kalian dapat di pertanyaannya. 3X berarti 3 kali 1 karena nilai X-nya 1 plus 5Y berarti 5 kali 1 karena nilai Y-nya 1. 3 kali 1 3, 5 kali 1 5, berarti 3 tambah 5 8. Hasilnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah paham. Bu, yang substitusinya kayak gimana, Bu, jadinya? Nah, artinya gini, ini kan kalau dikurang ini tadi Ibu bilang sebagai eliminasi kan? Iya. Iya kan? Karena dia kita menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, di sini ini tuh sebagai substitusi nih. Kenapa sebagai substitusi? Karena di sini kita memasukkan angka 1 yang tadi kita dapatkan. Tadi kan X-nya kita dapatkan 1. Nah, ini si X ini kita ganti. Substitusi itu artinya mengganti. Jadi X-nya udah dapat 1, maka X-nya kita ganti menjadi 1. Itu artinya. Gitu. Untuk soal yang lebih kompleksnya nanti Ibu bahas di video pembelajaran yang ada di YouTube, sama kalian yang bertemu dengan Ibu tatap muka nanti Ibu bahas lagi. Iya, Ada pertanyaan, sayang? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak ada. Oke, nah hari ini enggak ada tugas, kita break dulu tugasnya. Alhamdulillah, Oke, Bu. gitu dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia banget, padahal kalau enggak ada tugas matematika, Besok. ya Allah. MTK ada tugas mulu, Bu. Iya, kalau MTK Iya, tuh Bu, rasanya tugas mulu. kalau nggak ada tugas tuh aneh kan? Iya. Teman-teman Iya yang belum absen tuh, udah Ibu kirim lagi nih. Ibu udah kirim lagi linknya Oke, ya Bu. di kolom chat. Untuk materi yang ini Ibu jelasin, ini kan Ibu recording nih. Nanti Ibu masukin ke YouTube juga biar kalian bisa review lagi untuk materi
contoh soalnya nanti Ibu jelasin di video pembelajaran selanjutnya, dan tatap muka matematika nanti di hari Selasa bagi kelas yang mendapatkan jadwal matematika tatap muka gitu. Ini yang Baik, Bu. 67, berarti 66 bareng sama Ibu ya. Yang lain pada kemana? Tidur. Tidur, ya ampun. Sedih banget tidur. Padahal masa-masa kalian di SMP nggak akan terulang 2 kali. Jadi ilmunya juga nggak akan mengulang lagi. Kita foto dulu ya. Sebentar. Shanas baru join. Ibu udah selesai penjelasannya. Nyalain kameranya semuanya. Hai. Ada Razwa belum nyalain. Alfiano. Mana Alfiano? Feni, Tiara, Subhan, Dava. Nyalain kameranya, Ibu foto. Senyum semua. Oke, slide 1 sudah, slide 2. Semuanya, ada Alika, Farel, Sierra, mana? Kan belum dinyalain. 1, 2, 3. Kalian senyum-senyum aja ya, kan kalian nggak tahu kalian ada di slide mana. 1, 2, 3. Oke, selesai. Finish. Ada yang mau nanya, ada yang materi yang masih belum dipahami nih. Masih ada 15 menit lagi waktunya. Tidak, Bu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, nanti pas PTM ketemu Ibu, nggak apa-apa langsung tanya aja ya, jangan malu-malu. Daripada nanti nggak paham sampai seterusnya. Untuk PAS kan perkiraan itu Desember ya kalian ya. Kemarin untuk kelas-kelas yang sudah tatap muka sama Ibu sih udah Ibu jelasin kalau PAS itu kalian berarti dari bab 1 sampai bab 5 nih. Bab 5 ini bab terakhir kita di semester 1. Jadi nanti dari semester 1 dari PAS semester 1 itu Ibu ngeluarin soalnya dari bab 1 sampai bab 5. Soal biasanya yang buat itu bukan Ibu. Soal itu kalau untuk PAS biasanya yang buat itu Dinas Kota Depok. Bu, kok nggak ada kelas 8G? Apanya? Itunya ya? Nggak ada emang di absennya? Iya, Bu. Opsi 8 adanya. Ya udah opsi 8 aja nggak apa-apa. Baik. Jadi di kelas 8. Jadi nanti di PAS dari bab 1 sampai bab 5 yang buat itu biasanya Dinas Kota Depok. Biasanya juga dia lebih sulit grade-nya soalnya karena kalau misalnya Ibu yang ngeluarin pasti Ibu pakai soal-soal yang udah Ibu jelasin paling cuma beda angka ya. Cuma kalau Dinas Kota Depok ya berarti menyesuaikan grade dari keseluruhan kelas 8. Palingan Ibu nyiasatinnya ditambahin dari nilai-nilai harian kalian sama sebelum PAS mungkin Ibu akan ngeluarin sama kayak kemarin ulangan harian dari bab 1 sampai bab 5 untuk menambah nilai PAS kalian, begitu ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah ikut Zoom hari ini. Tadi udah Zoom IPS ya?
Iya. Jadi saya Nanti kuota ketiduran, Bu. kalian meronta-ronta. Enak yang di rumahnya ada wifi. Oke, terima kasih. Boleh istirahat. Ya, Gak Bu. ada tugas seminggu ini, tapi yang kemarin-kemarin masih ada utang tugas, Siapa tolong tuh yang ada tuh utang tuh? tolong dilunasi ya. Itu hutang loh. Yang di bawah Ya, Bu, ya, Bu. Misalnya kalian nggak bisa masuk surga karena masih utang gimana? Nanti ibu di depan pintu bilang, ya masih ada utang sama saya gitu. Duduk. Ya udah, terima kasih semuanya. Bye. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bye. Duduk. Assalamualaikum Bu. Dadah Bapak Ibu. Bye.